sore atau selamat malam Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada malam hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan di penghujung daripada tahun 2021 ya. Tidak berapa lama lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk dalam tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2021 banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita lewati. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Dan itu yang kita boleh jalani dan kita lewati sepanjang tahun 2021. Tapi kalau kita ada sampai hari ini saudara-saudara sekalian dan kita ada di penghujung tahun ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah dan berkat Tuhan atas hidup kita. Dan sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Patutlah kita ada dalam rumah Tuhan dan untuk mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk kita masuk di tahun yang baru. Memohon juga kembali berkat dan pertolongan Tuhan akan menyertai kita. Dan sebab itu kita mau beribadah kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang untuk kita sekalian. Kiranya kita terpusat dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kita pun boleh mengalami berkat dan pulang dengan kekuatan iman dalam menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah akan dipimpin oleh saudara Henry bagi kita sekalian. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada malam hari ini kita sudah memasuki penghujung tahun ya. Nah, tanggal 31 Desember. Sungguh luar biasa ketika kita di akhir tahun ini kita lebih memilih untuk ke rumah Tuhan, bukan ke tempat yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, walaupun hujan, walaupun tadi cuaca tidak mendukung ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita di sini semua sudah memiliki iman dan memiliki rasa syukur, dan pada malam hari ini kita mau mengagungkan Dia karena Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Kalau 25 Desember kemarin kita sudah memperingati kelahirannya, dan 31 ini tutup tahun Bapak Ibu. Kita mengingat bahwa Immanuel, Tuhan Yesus, Allah kita beserta kita, dan Ebenezer sampai saat ini dan yang akan datang pun Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita akan tinggikan Dia. kebesaran
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi lagi kebesaran-Mu, mengatasi bumi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh luar biasa memberkati. Dan pada malam hari kita hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Kita ingin bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala apa yang kami lewati dari bulan Januari hingga Desember ini. Banyak rintangan Tuhan, tapi kami percaya pada malam hari ini ketika kami memilih di tempat ini, kami luapkan syukur kami Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, agar ketika kami menjadi penyembah-Mu di tempat ini, kami boleh ada perubahan lebih dan lebih lagi. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, oh, ku mau menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Mari semua katakan, segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku mau menyembah-Mu, Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku mau menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku mau menyembah-Mu Tuhan.
ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi, dengan segenap hati kita mau katakan, ku beri yang terbaik untukmu Tuhan. Ku beri yang terbaik. Dengan segenap hati saudara, kita mau memberikan yang terbaik penyembahan kita untuk Tuhan. Ku relakan segalanya. Mari kita komitmen memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kita akan dipimpin doa oleh Bapak Mayor sekali lagi. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kami dan kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mohon Tuhan berkati ibadah ini, berkati kami semua yang melayani, berkati semua jemaat-jemaat-Mu. Nah, doa kami Bapa, kami tabiskan dan kami alaskan ibadah pada malam hari ini. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada malam hari ini kita akan dipenuhi dengan puji-pujian. Ada pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 1, tapi dinyanyikannya dengan semangat Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya, itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Mari kita pujikan. Boleh kalau mau bertepuk tangan lebih semangat lagi, kita mau bersemangat untuk Tuhan. Banyaklah yang ku tak dapat mengerti, semua bagaikan misteri. Tapi karunia Allah yang ku terima sungguh mengherankan dan mulia. Lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa. Ayatnya yang kedua. Bila ku datang membawa dosaku serta segala persoalanku, tentu Tuhan akan menerimanya. Kasih Allah luar biasa, lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa. Ayatnya yang ketiga. Pengertian yang sangat mengherankan, tidak dapat aku pikirkan. Yesus dalam kasih datang ke dunia, mau menjadi sahabat manusia. Lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa. Lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih haus untuk memuji nama Tuhan? Mau yang lebih semangat lagi?
mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenar. Kita ulangi sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenar. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bersama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenar. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Lebih semangat, lebih kencang. Mari kita bangkit untuk Tuhan. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Nah, kita tetap semangat ya memuji nama Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita ulangi sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
ya. Tadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pujian ini ada yang di belakang itu ada yang semangat, tapi kan karena duduk ya. Jadi sampai begini duduk. Woi, hampir jatuh gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau begitu, siapa saja yang semangat boleh bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi pujian ini dengan semangat. Yang masih kuat ya. Nah, yang masih kuat boleh. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Kita semua di sini kuat ya, boleh ya. Kita pujikan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang mau loncat boleh. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bersama-sama ya, katakan. Alasanku melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tiba saatnya pada kesempatan pada malam hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan untuk petugas kolekte. Sembari kita diiringi dengan pujian Bala Keselamatan nomor 27. Nah, pujian nomor 27 ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Biarlah momen 31 Desember ini ya, kita mau memiliki iman yang menjadikan kita menang. Amin. Haleluya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan selalu menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan, bilang setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berperang bagi diriku. Bukan menang selalu selamanya. Sekali lagi kita pujikan. Sandar terus pada Tuhan. Sandar terus pada Tuhan dalam segenap hidupku. Jangan lengah dan jangan bimbang. Bila kita bersatu dengan Tuhan selalu, tak ada kuasa dapat mengalahkan. Iblis akan coba menggoda dengan kesukaran, berbagai bahaya. Yakinlah Tuhan takkan tinggalkan bagi yang harap padanya. Bertahan terus, mahkota tersedia oleh Tuhanku dalam kemuliaannya. Haleluya, bagi Yesus Tuhan selamat. Haleluya. Haleluya, bagi Yesus Tuhan selamanya. Yes, kita akan dipimpin doa
saya mohon kesediaan sekali lagi Bapak Mayor untuk mendoakan kita dalam kita membawa persembahan. Baik, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan kami pada pertengahan ibadah ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau akan memberkati persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Kiranya persembahan-persembahan yang sudah kami berikan dapat kami pergunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini Bapa. Hamba berdoa, kembalikanlah berkat-Mu atas semua jemaat-jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya biarlah mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu sampai hari ini Engkau cukup bagi kami. Engkau memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa tidak akan pernah berkekurangan atas apa yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Sehingga mengajar kami tidak perlu kami takut memberi. Tapi kami percaya untuk kami memberi kepada Tuhan. Maka kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatu bagi hidup kami. Karena itulah janji-Mu bagi kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang akan memenuhi segala keperluan-keperluan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Dan kami yakini Tuhan, bahwa Engkau berlakukan janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk semua pendengar doa kami. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kita persiapkan hati kita dengan satu penyembahan yang mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-Mu dengan segenap hati kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah tak ada lembah kelam yang kita lewati tanpa kasih Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, dan kita imani bahwa dalam lembah kelam pun Tuhan akan beserta dengan kita. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan getar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. kita mau katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu kasih setiamu di dalam hidup. ku bersyukur. kami mau bersyukur selalu bagimu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi kita mau katakan bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami sudah boleh memberikan persembahan kami, dan saat inilah waktu juga yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami untuk kami mau merenungkan bagian firman-Mu di akhir tahun ini Bapa.
dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami masuk di tahun yang baru. Oleh sebab itu, berkati dan urapi semua kami untuk kami memahami dan mengerti firman-Mu, dan juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada malam hari ini. Kami sudah hadir, kami bersyukur karena kami tahu boleh mempergunakan waktu-waktu di akhir daripada tahun ini untuk berjumpa dengan Tuhan dalam gereja-Mu. Semua kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah kami pun, kami percaya Tuhan juga memberkati kami tak kala kami dengar firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan bagian firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, ya nggak lama lagi, kira-kira lebih dari sekitar 5 jam lagi saudara-saudara sekalian kita akan tiba pada penghujung di tahun yang 2021 dan kita akan masuk di tahun yang baru. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau saya katakan bahwa pada akhir-akhir tahun maka pada umumnya banyak kita kembali melihat apakah rencana-rencana yang telah kita buat, rencana-rencana yang sudah kita susun saudara-saudara sekalian, apakah sudah terlaksana atau tercapai. Ini perlu namanya evaluasi. Dan kita percaya tidak hanya pada akhir tahun kita kembali mengevaluasi apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita buat saudara-saudara sekalian, tetapi juga kita percaya bahwa pada waktu kita akan masuk dalam tahun yang baru di tahun 2022 saudara-saudara sekalian, maka kita tahu bahwa semua orang, apakah orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak, orang-orang Kristen pada umumnya, maka banyak di antara kita yang membuat yang namanya resolusi hidup begitu. Banyak kita yang membuat rencana-rencana apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa tahun 2021 yang sebentar lagi kita lalui saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah bagi kita. Kita harus akui itu. Bukan tahun yang gampang bagi kita saudara-saudara sekalian. Kalau kita bisa melihat dan membuat semua strategi, membuat semua rencana, membuat semua resolusi kita di tahun 2021, maka saudara-saudara kita melihat bagaimana apa yang terjadi tahun ini. Banyak perusahaan, gereja-gereja, para pekerja-pekerja karir, kita bisa melihat bagaimana pengusaha-pengusaha saudara-saudaraku pada waktu mereka sudah membuat rencana dan target di tahun 2021 saudara-saudaraku, maka kita melihat bahwa apa yang terjadi, pandemi COVID melulantahkan semua rencana itu. Iya kan? Gereja sudah membuat begitu banyak dengan program-program kerjanya saudara sekalian, semuanya mulai terlulantahkan. Sekolah mulai tutup, iya kan? Bisnis nggak berjalan, ekonomi pun berantakan, tempat-tempat ibadah ditutup, mal dan tempat hiburan mulai ditutup, semuanya ditutup. Artinya saudara-saudara sekalian bahwa tahun 2021 ini kita belajar dan melihat bahwa banyak rencana-rencana kita yang gagal, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai tutup, banyak gereja-gereja yang mulai tidak bisa beribadah. Kalau kita belajar di bagian ini saudara-saudara sekalian, maka kita melihat bahwa gambaran-gambaran yang terjadi tahun 2021 ini, maka gambaran-gambaran membawa kepada kita bahwa saudara dan saya tidak pernah mengetahui tentang sebuah masa depan, gitu. Nggak pernah tahu. Pada waktu seorang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ternyata melululantahkan dengan apa yang terjadi, membuktikan kepada kita saudara-saudara sekalian bahwa gambaran itu mengindikasikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah tahu tentang sebuah masa depan, gitu loh. Kita hanya bisa membuat, tapi kita nggak pernah bisa melihat apakah itu akan tercapai atau tidak tercapai. Tapi pemahaman yang penting kita lihat bahwa dari semua itu saya belajar dan melihat bahwa hidup ini adalah sebuah rencana Tuhan. Iya kan? Hidup ini sebuah rencana Tuhan. Saat kita dalam tahun 2021 yang kita bisa jalani dan bermain keadaan. Kita tahu saudara-saudaraku bahwa di tempat ini banyak jemaat-jemaat kita yang meninggal karena COVID, gitu loh. Iya kan? Ada yang kena COVID, termasuk saya juga kena COVID yang begitu berat. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, lalu kita berpikir apa ini adalah sebuah rencana Tuhan, gitu loh. Iya kan? Rencana Tuhan. Dalam ibadah Komsel, Natal Komsel saya bilang bahwa Tuhan itu baik, gitu loh.
Tapi pertanyaannya, apakah memang Tuhan baik pada waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak baik menurut kita? Gitu loh. Nah, artinya saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup kita di tahun 2021, itu kita jalani mulai dari awal Januari sampai hari ini, kita akan menutup dengan 365 hari itu. Maka saudara-saudaraku, semua itu masuk dalam sebuah rencana Tuhan. Rencana Tuhan, dan inilah semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak bisa kita selami. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang menggambarkan tentang, saya katakan tadi, saudara dan saya tidak pernah mengetahui yang namanya tentang sebuah masa depan. Saya nggak pernah duga saya bisa kena COVID. Nggak ada yang pernah berduga ada keluarga kita, suami atau istri kita yang meninggal karena COVID. Nggak pernah kita berpikir itu. Ya kan? Kita udah doa-doa tapi harus terjadi. Tapi ini sebuah yang namanya plan, rencana Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi saya mau katakan, jika Tuhan izinkan kita masuk dalam tahun yang baru yang sebentar kita lewati, saya mau katakan itu pun rencana Tuhan. Iya kan? Itu pun rencana Tuhan, saudara-saudara sekalian. Yang terpenting adalah kita harus bisa melihat dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa? Untuk tahun yang kita sudah jalani gitu loh. Ya kan? Walaupun mungkin saudara dan saya mulai tertatih-tatih gitu, kadang mulai terjatuh gitu loh. Mulai mengalami sebuah beban yang berat. Tapi saya mau katakan kalau hari ini kita bisa menginjakkan kaki kita ada di 365 hari tahun 2021 ini, maka yang terpenting dari semua kondisi keadaan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, semua kondisi keadaan yang mungkin tidak menjadi menyukakan bagi kita, maka yang terpenting mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk tahun yang sudah kita jalani dan bersyukur kepada Tuhan untuk kita masuk pada sebuah tahun yang baru gitu. Ya kan? Nah, Paulus kan bilang itu dalam Alkitab. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ayatnya yang ke-13, dibilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang lakukannya? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara, berkat oleh Tuhan, kalau kita belajar dan melihat ini, maka pemahaman ini kan jelas sekali bahwa perjalanan hidup Paulus, seorang rasul Allah yang Allah izinkan dan Allah panggil untuk melayani Tuhan. Maka saudaraku, perjalanan kehidupan Paulus pun tidak mudah gitu loh. Dia menghadapi sebuah kondisi yang tidak mudah di tengah laut dengan gelombang yang begitu tinggi. Dia harus mulai turun dari tingkat yang paling tinggi dengan tali ke bawah. Dia harus dalam sebuah kondisi di penjara yang tidak mudah bagi dia, saudara-saudara sekalian. Tapi firman Tuhan tadi kan jelas dalam Filipi tadi. Dalam segala sesuatu dia bersyukur dan dia mulai katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Tolong klik. Apa yang ada di belakangku, saudara-saudaraku. Apa yang telah, ya kan? Bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku melakukan apa yang telah, gitu loh. Kata telah ini sesuatu yang sudah terjadi, saudara-saudara sekalian. Melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku akan menjadi orang yang mau move on, begitu. Ya kan? Yang terus mau bangkit dan bersyukur untuk apa yang kualami, dan aku mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita bahwa sekarang ini kita ada di akhir tahun 2021. Dan kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Dan apa yang mau saya katakan, pandemi pun belum berakhir. Pandemi pun belum berakhir. Kondisi dan keadaan yang terjadi tahun 2021 pun mungkin masih kita akan hadapi. Apa yang mau saya katakan, pasti saya nggak tahu, pasti sudah banyak rencana kita di tahun 2021. Saya sudah bilang ini 2021 harus kerja ini, saya kerja ini, saya selesaikan tugas ini. Semua sudah di otak, mungkin sudah mulai dituangkan dalam sebuah kertas. Oh, saya tahun 2022 harus begini. Ya, mungkin sudah ada membuat sebuah resolusi dan sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku, pertanyaan mulai muncul. Ada kekhawatiran, apakah saya bisa melewati tahun 2022? Dengan pandemi yang terjadi, apakah bisa saya melalui itu?
Ya kan? Dan ini kekhawatiran gitu loh. Tetapi saya mau katakan, ini sesuatu yang sangat logis dalam hidup saudara dan saya. Ya kan? Oleh sebab itu saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari pada ibadah pada malam hari ini? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Saya mengangkat tema tentang hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Kita mau belajar tentang mengenai prinsip-prinsip hidup dalam rencana Tuhan dari bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17. Saudara bisa lihat di situ. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga 17. Perikomnya bilang gini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iya kan? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, ya kan? Kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan-kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17 bilang gini terakhir. Dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya kan? Tetapi ia tidak melakukannya, maka Alkitab bilang apa? Sama-sama ia berdosa. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, saya baca bagian ini 2 hari yang lalu. Saya bilang ini menarik sekali. Saya sudah berapa kali khotbahkan bagian perikop ini, saudara-saudara sekalian. Udah banyak kali saya khotbahkan tentang khotbah ini. Tetapi apa mau saya pelajari bagian ini tentang apa yang harus kita persiapkan di dalam memasuki tahun yang baru. Dengan bersyukur di tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022, saudara-saudaraku. Maka prinsip yang pertama saya mau katakan adalah bahwa jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Ini yang pertama, sederhana sekali. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Ayat 13 dan 14 sudah bisa baca di situ. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berangkat setelah mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, jangan mengandalkan kemampuan, itu prinsip yang pertama. Apa yang mau saya bilang bahwa kecenderungan saudara dan saya, kecenderungan manusia sering merasa dia adalah orang-orang yang bisa melakukan apapun saja. Ini kecenderungan manusia. Ya kan? Sehingga apa saudara-saudaraku? Sehingga memunculkan yang namanya kesombongan. Memunculkan yang namanya keangkuhan. Dia merasa bisa karena apa? Karena dia mulai merasa dia punya pengalaman-pengalaman yang hebat gitu loh. Saya bisa karena saya punya pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C dan sebagainya. Kecenderungan manusia menjadi sombong karena apa? Karena dia menjadi orang yang merasa memiliki kecerdasan yang berlebih gitu loh. Keangkuhan terjadi karena kepintaran terjadi sehingga memunculkan bahwa kemampuan dirinya dia merasa dia bisa melakukan apa saja. Dan saudara-saudaraku, dan ini yang dikatakan menjadi keangkuhan yang dimiliki untuk mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencapai yang diinginkan gitu loh. Kita coba berusaha dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa bahwa pengalaman tahun ini, saya bisa kok, tahun depan pengalamannya seperti ini. Kita mulai merasa bahwa saya pinter kok, saya juara 1 sharing dan sebagainya, saya bisa. Tapi saya mau katakan saudara-saudaraku, pandemi yang terjadi itu membuktikan bahwa manusia punya kekuatan yang terbatas. Saudara dan saya punya kekuatan yang terbatas. Saudara lihat pada ayat 14 dibilang gini saudara-saudara sekalian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau saudara baca ayat ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Saudara dalami ayat itu. Ini keterbatasan. Ini keterbatasan. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kenapa
Kenapa kita harus mengandalkan pengalaman-pengalaman kita dalam menghadapi hari-hari ke depan? Kenapa kita harus mengatakan logika berpikir dan kepintaran kita? Karena apa? Padahal kita bilang kita terbatas. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ramalan banyak sekarang saudaraku. Di akhir ini banyak ramalan. Yang inilah, yang inilah, yang inilah. Peramal pun nggak tahu harinya besok kayak apa. Begitu. Kalau saudara membaca bagian ini saudara-saudara sekalian, saya mau bilang bahwa para pedagang yang tercatat dalam Alkitab ini berangkat ke kota misalnya kami tinggal dan berdagang serta mendapat untung. Saya mau bilang pedagang yang disebutkan dalam Alkitab ini saudara-saudaraku, ini bukan pedagang anak kemarin. Bukan pedagang yang kurang pengalaman. Bukan pedagang anak kemarin sore yang tidak punya pengalaman-pengalaman, enggak. Ini para pedagang-pedagang yang sudah punya pengalaman jago, punya pengalaman bertahun-tahun, punya pengalaman sangat luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Mereka sangat profesional dalam bidangnya, logika berpikirnya hebat, pengalaman jago, profesional dan sebagainya. Tapi Yakobus bilang dalam Alkitab ini, sehebat apapun kepintaranmu, sehebat apapun perencanaanmu, sejitu apapun strategi yang kamu buat di hari ini untuk apa yang kau lakukan esok hari, maka saya katakan itu semua tidak ada apa-apanya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Gak bisa. Karena kita bilang apa? Tidak ada yang tahu tentang hari esok. Tidak ada yang tahu tentang hari esok. Sekali saya katakan, menunjukkan tentang keterbatasan saudara dan saya untuk melihat tentang kehidupan di masa depan. Enggak bisa saudara sekalian. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu misteri, ya kan? Tadinya yang tadi apa bilang? Apa tadi? Banyaklah yang ku tak pernah mengerti, semua bagai misteri. Semua misteri tentang hari esok. Dan menarik sekali saudara-saudaraku, ketidaktahuan manusia dan keterbatasan manusia tentang hari esok, maka Yakobus gambarkan dengan dikatakan bahwa manusia itu hidupnya seperti uap. Iya kan? Seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini ngeri saudara sekalian. Kalau saudara baca ini ngeri. Khotbah-khotbah ini kadang-kadang khotbah disampaikan oleh khotbah orang meninggal gitu ya. Tapi ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya, saudara-saudaraku, kehidupan yang mulai terbatas. Hidup ini dikatakan seperti uap yang sebentar kelihatan, lalu dikatakan dia lenyap. Pemahaman Alkitab ini, pernyataan Yakobus ini saudara-saudaraku, bukan mengatakan bahwa orang tidak boleh membuat perencanaan, tidak. Pernyataan ini saudara waktu dikatakan bahwa manusia itu seperti uap sebentar saja lenyap. Itu bukan berarti Yakobus mengatakan bahwa manusia tidak bisa membuat rencana hidup, tidak bisa membuat resolusi hidup, tidak saudara-saudara sekalian. Tapi Yakobus saudara-saudaraku tidak fokus kepada apa itu resolusi, apa itu perencanaan. Tetapi yang disampaikan oleh Yakobus adalah bahwa kesombongan manusia yang merencanakan hidupnya menurut kemampuan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Itu yang disebut oleh Yakobus. Jadi jangan lihat ini, oh kalau begitu ya udah kita pasrah aja lah. Gitu. Karena hidup ini seperti uap, nggak tahu bagaimana esok. Pemahamannya bukan itu. Tapi pemahamannya untuk menyadarkan kita bahwa mari berjalan di tahun 2022. Apapun yang kau persiapkan, jangan otakmu yang berjalan. Jangan pengalamanmu yang kau andalkan. Tapi yang penting adalah saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Coba lihat kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 5 sampai ke 8. Baik, kita perhatikan baik-baik ayat ini ya. Belum ngantuk ya? Belum ya? Kalau udah ngantuk amin, saya nggak tahu berarti amin iya itu. Ngantuk ya. Oke, ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Titik sampai situ dulu. 5 dulu Brian. Terkutuklah
orang yang manusia. Jadi mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena waktu kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemanusiaan kita, mengandalkan kekuatan kita, Alkitab bilang engkau terkutuk. Benar enggak? Saya mau pakai halo. Halo. Terkutuk. Pemahaman terkutuk itu adalah kegagalan. Pengalaman terkutuk itu adalah dosa, gitu loh. Pemahaman terkutuk adalah ketidakberhasilan. Jadi saudara-saudaraku, kenapa kita penting mengandalkan Tuhan? Karena waktu kita mengandalkan kekuatan kita, manusia kita, maka kita terkutuk. Kita gagal. Kita gak pernah berhasil. Semua target, semua perencanaan, semua habis berantakan. Gagal, ayat 6. Ia akan seperti semak bulus padang belantara, dia akan melahirkan keadaan yang baik, ia akan tinggal tanah yang hangus padang gurun, di padang asin. Gambaran keterkutukan itu, gambaran ketidakberhasilan itu dicatat pada ayat yang ke-6. Yaitu ayat selanjutnya, ini menarik. Tapi Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ini kuncinya saudara sekalian. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam menjalani tahun 2022? Karena kita bilang diberkati. Diberkati itu keberhasilan. Diberkati itu berkat. Diberkati kesuksesan. Diberkati apapun yang kamu lakukan di tahun 2002. Ada pandemi, Omikron dan sebagainya. Engkau andalkan Tuhan, engkau tetap diberkati. Iya kan? Ini firman Tuhan. Ini Yeremia bilang. Ini Alkitab bilang. Bukan Mayor Erwin Tampu Bolon yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang, harus percaya. Ayat 8. Gambaran diberkati itu, dia seperti pohon ditanam tepi air, merambat ke akar-akarnya ke batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara bisa bayangkan, gak mengalami datang panas terik saudaraku. Daunnya tetap hijau, kemarau panjang, dia tetap bertumbuh. Tidak perlu khawatir. Dalam kondisi-kondisi sulit, ekonomi susah, gak perlu khawatir. Karena apa? Karena diberkati mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan. Haleluya. Iya kan? Jadi prinsip yang pertama saudara-saudara sekalian, mari kita coba gak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita penting mengandalkan Tuhan? Kita akan baca Ibrani 13 ayat 8. Cepat Brian. Kamu kuliah di bagian ini harus cepat daripada bayanganmu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus Kristus tetap baik kemarin, hari ini dan kenapa saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan? Karena Yesus, karena Tuhan memiliki konsistensi di dalam menepati janjinya. Ya kan? Janji manusia, no. Tapi Alkitab bilang, dia adalah Yesus yang gak pernah berubah. Dulu dia tolong saudara sekalian. Waktu engkau mengandalkan Tuhan, dulu dia berkati engkau. Hari ini di tahun 2001, dia memberkati engkau. Dan sampai selama-lamanya, tanpa batasan, tanpa akhir. Maka Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang sama. Iya kan? Aku adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang gak berubah. Oleh sebab itu penting bagi kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki namanya konsistensi dalam janjinya. Kadang-kadang kita nggak konsistensi dengan Tuhan, iya kan? Punya tugas pelayanan, nggak bisa melayani. Punya tugas ini, nggak bisa begini. Datang gereja, nggak bisa ada kesibukan. Dan begini, ya gimana mau diberkati Tuhan? Lalu mulai marah-marah sama Tuhan, kenapa Tuhan sih nggak diberkati? Oh no, nanti dulu. Enggak. Tuhan itu tahu kapan dia memberkati kita. Dan dia tahu kepada siapa dia harus menurunkan berkatnya. Dia tahu. Jadi saudara jangan bilang, oh Tuhan nggak tahu. No, Tuhan tahu. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang konsisten dengan janjinya. Kalau kamu mengandalkan Tuhan
dalam hidup setia beribadah, setia melayani, setia melakukan apapun juga, maka Alkitab bilang, aku adalah Tuhan, aku adalah Kristus yang gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan khawatir saudara sekalian, jangan khawatir. Inilah iman kekristenan, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kita harus berserah pada kehendak Tuhan. Ayat 15. Dibilang gini, sebenarnya, ya kan, Yakobus Pak. Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, ya kan? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Ini menarik saudara sekalian. Bagian ini mengajarkan kepada kita prinsip yang kedua adalah kita berserah kepada kehendak Tuhan. Maka saudara saya katakan, dalam membuat apapun dalam hidup kita di tahun yang baru, seperti di tahun yang lama, maka saudara perhatikan ada faktor kata jika. Kata jika. Jika Tuhan menghendakinya. Maka pemahaman faktor kata jika ini adalah sebuah faktor yang teramat penting yang tidak bisa boleh kita lewatkan di dalam kita menjalankan apapun dalam hidup ini. Maka saya katakan sekali lagi bahwa membuat sebuah resolusi, membuat sebuah yang namanya rencana dan harapan di masa depan, itu bukanlah sebuah kesombongan. Tetapi saya mau katakan yang merupakan kesombongan adalah pada waktu kita berperilaku seakan-akan kita memiliki otoritas total atas hidup kita. Seolah kita memiliki otoritas total atas semua rencana-rencana yang kita akan buat. Seolah-olah kita merasa memiliki otoritas atas hari esok yang kita nggak pernah tahu saudara-saudara sekalian. Padahal kita tahu bahwa tidak semua tahu bahwa tak seorang pun dari kita memiliki yang namanya otoritas yang seperti itu. Karena kita bilang tadi apa? Kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hari esok. Berserah pada kehendak Tuhan. Ini prinsip yang kedua. Berserah kepada kehendak Tuhan itu artinya yang pertama adalah percaya kepada ketetapan Allah yang berdaulat. Ini dalam hal maknanya. Berserah pada kehendak Tuhan artinya adalah percaya kepada ketetapan Allah yang berdaulat, ketetapan Allah yang berotoritas atas segala sesuatu dalam hidup kita. Ini yang dikatakan jika Tuhan menghendakinya. Pemahamannya adalah jika Tuhan, kita harus percaya bahwa ketetapan Allah itu tidak bisa berubah. Kalau dia menetapkan untuk engkau diberkati, maka dia memberkatimu. Ini otoritas Allah atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau dia harus gagalkan rencana hidupmu di tahun depan, dia harus gagalkan resolusi hidupmu, itu ketetapan Allah. Jadi pemahaman jika Tuhan menghendakinya ini saudara-saudara sekalian, ini pemahaman supaya kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut pada waktu apa yang sudah kita siapkan itu gagal. Banyak orang gak mau datang gereja lagi gara-gara kegagalan sebuah hidupnya di tahun yang dijalaninya. Banyak orang mulai menyalahkan Tuhan, saya katakan pada waktu apa yang disiapkan, dia doakan lalu gak tercapai, dia mulai malas beribadah kepada Tuhan dan malas berdoa. Belajar tentang berserah pada kehendak Tuhan. Berserah kepada ketetapan Allah, percaya. Waktu dia apa itu kita siapkan lalu Tuhan bilang tidak, dia pasti membuka jalan yang lain. Kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada seorang bisa menutupnya, betul enggak? Betul toh? Enggak ada. Jadi kita harus percaya pada ketetapan Allah. Ya kan? Kalau Tuhan tetapkan kamu menjadi pemimpin di perusahaan itu nanti, jangan pernah takut. Orang mau sikut kamu, orang mau buat kamu kayak apapun, jangan pernah takut. Dia pasti akan tetapkan engkau menjadi pemimpin. Ya kan? Kalau dia tetapkan bahwa bisnismu akan berhasil dan sukses, akan memiliki keuntungan yang besar,
Jangan pernah takut. Ini ketetapan salah. Itu pasti Tuhan berikan. Jadi jangan ikut Tuhan tuh kanan kiri gitu ya kan. Kalau Yosua bilang menyimpang ke kanan ke kiri. No, nggak bisa. Berserah pada kehendak Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan untuk melakukan yang namanya perintah Tuhan. Ketaatan melakukan perintah Tuhan. Berapa banyak kita baca Alkitab? Atau ginilah, berapa banyak bawa Alkitab? It's okay, saudara sudah hafal semua. Berapa banyak yang suka baca Alkitab? Saya 2 tangan nih. Suka sama baca Alkitab? Suka. Saya suka. Suka-sukanya Tuhan. Gitu. Pada waktu saudara dan saya baca Alkitab, maka Alkitab itu kan bicara sebuah perintah. Bicara sebuah janji Tuhan. Ini semua bicara perintah Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, waktu engkau sudah baca Alkitab, sejauh apa kita mulai memahami dan mulai memiliki namanya ketaatan kepada sebuah perintah. Nah, kegagalan kita di situ. Ya kan? Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara nggak taat pada aturan perusahaan, lewat. Saya dengar cerita dari beberapa teman-teman yang kerja di sebuah tempat gitu ya. Dia bilang, oh dia harus pindah ke sana, dia kadang dipecat dan sebagainya. Kenapa? Karena dia melanggar aturan. Tidak taat pada perintah yang sudah dibuat. Ya pasti. Saya mau katakan, waktu engkau nggak taat untuk melakukan perintah Tuhan, jangan harap engkau diberkati di tahun yang baru. Air mata darah pun keluar, no. Saya bilang sebagai hamba Tuhan, engkau nggak akan pernah bisa diberkati. Tapi saya mau katakan, waktu engkau memiliki ketaatan untuk melakukan perintah Allah, saya mau katakan di dalam nama Yesus, engkau diberkati berlimpah-limpah. Jika Tuhan menghendakinya, maka istilah ini saudara-saudaraku menyatakan tentang sebuah tujuan dan motivasi. Jika Tuhan menghendakinya, saya mau katakan kiranya ungkapan ini bukan hanya ungkapan berbasa basi. Bukan cuma berbasa basi, karena apa? Karena banyak orang Kristen tuh terbiasa dengan katanya basa basi. Oh puji Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Dia keluar dengan mulutnya, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi hatinya penuh dengan keluhan. Hatinya penuh dengan sungutan. Mulut dan hati itu beda. Keluarnya beda. Oh puji Tuhan. Gimana adanya oh puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tapi setelah itu mulai keluar cacian, makian, sungutan. Saya mau katakan saudara-saudara sekalian, ungkapan jika Tuhan menghendakinya. Saya mau bilang hari ini, jangan jadikan itu sebuah kata basa-basi. Melainkan jadikanlah itu sebuah prinsip yang kita tetapkan sebagai tujuan hidup kita. Artinya gini bahwa jika Tuhan menghendakinya, maka engkau akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi jika Tuhan tidak menghendakinya, engkau harus berbesar hati untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Ya kan? 2021 banyak sekali pengalaman. Waktu saya sakit saya bilang ya karena Tuhan kehendaki saya sakit, ya saya harus sakit. Walaupun dalam sakit saya mulai bilang kenapa saya sakit Tuhan. Tapi saya bilang jika Tuhan menghendakinya. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau saudara memiliki pemahaman ini dalam sebuah konsep hidup berserah kepada Tuhan, maka waktu engkau mengalami kegagalan di tahun yang baru nanti, di tahun 2002, engkau tidak pernah mundur selangkah pun untuk tak beribadah kepada Tuhan. Ini penting, ini penting. Waktu engkau memahami prinsip jika Tuhan menghendakinya sebagai motivasi, sebagai tujuan hidupmu, maka waktu engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, engkau gak akan bilang, udah mayor saya stop melayani, sudah mayor saya gak mau gereja, sudah mayor saya gak mau gini, oh sudah saya gak mau ini. Hubungan dengan Tuhan end. No saudara sekalian. Saya kasih prinsip ini tentang sebuah berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 16. Prinsip yang ketiga, tetapi sekarang kamu megahkan dalam congkakmu dan semua kemegahan demikian adalah salah. Nah, yang ketiga saudara-saudaraku, bagaimana kita menjalankan tentang sebuah hidup dalam rencana Tuhan.
Yang pertama kita belajar tentang tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua kita tentang berserah pada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar 16 adalah kita harus hidup dalam yang namanya kerendahan hati itu. Ini penting karena orang yang rendah hati akan ditinggikan kata Tuhan, bukan kata saya. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati bukan minder. Alkitab bilang, saudara lihat ayat 16, disebut dengan sebuah kata kerja bermegah. Tapi sekarang kamu memegahkan diri. Kata bermegah, saya mau katakan dalam bahasa pemahaman aslinya, maka kata bermegah ini tidak selalu memiliki konotasi negatif. Harus ingat itu. Kata bermegah tidak selalu pemahamannya negatif. Kata bermegah ini saudara-saudaraku, ini merupakan sebuah kata ciri dari tulisan-tulisan Paulus. Kalau saudara baca tentang surat Paulus, saudara-saudara sekalian, maka Paulus menggunakan kata bermegah ini sebanyak 30 kali. Artinya ciri khas Paulus. Kalau saudara baca kitab Yakobus, maka dia tulis 2 kali tentang kata bermegah, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara pemahaman tentang kata bermegah, maka kata bermegah itu adalah artinya yang pertama, meletakkan diri, meletakkan kepercayaan diri dalam. Meletakkan kepercayaan diri dalam, atau kata bermegah juga bersukacita dalam. Artinya apa? Ya, artinya apa? Jadi kalau dengar firman tuh pahami ini supaya saudara tahu dengan kata pemahaman bermegah saja. Artinya, poin yang penting di sini adalah bermegah itu sendiri bukan sikap yang negatif. Bukan sikap yang negatif. Tetapi saudara-saudaraku tergantung kepada objek apakah seseorang bermegah. Artinya kesalahannya adalah kita bermegah karena kehebatan kita. Itu salah. Jadi selalu lihat kata bermegah bukan kata yang negatif. Tapi kata bermegah itu adalah kepercayaan diri dalam apa? Dalam Tuhan. Itu bukan sesuatu yang salah. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca bagian ini, maka saudara-saudaraku Yakobus mengutuki tentang bermegah adalah kecongkaan dan kebanggaan duniawi. Sehingga dia bilang bermegah dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian itu adalah salah. Tapi bahasa saya bilang kata bukan salah. Kemegahan yang seperti itu, yang demikian itu adalah jahat. Bukan kata salah. Tapi lembaga kita mulai membuat katanya lebih halus. Tapi kalau saudara baca dalam bagian asli baca ini, maka semua orang yang memiliki kemegahan yang demikian dikatakan dalam kecongkaan itu, maka itu adalah jahat. Bukan salah, tapi jahat. Nah, sebelum saya tutup khotbah ini saudara-saudara sekalian, saya mau bilang kenapa kita harus membuat prinsip namanya kerendahan hati. Karena apa yang kita sedang siapkan bukan menjadi sebuah kecongkakan kita. Saudara harus tahu bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang besar yang Tuhan buat bagi kita. Kenapa kita harus rendah hati? Kita harus mengikuti apa yang telah Tuhan siapkan atas hidup saudara dan saya. Saudara lihat dalam sebuah bagian Alkitab dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Iya kan? Ini yang harus saudara selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Yesaya 55. 55 bukan 45. Ayat 8 dan 9. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa mengikuti ini. Muncul namanya kesombongan, kehebatan. Oh, saya bisa kok. Saya pintar. Nah, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan ayat bagian 8 ini dari Yesaya 55 ini saudara-saudara sekalian, ini bicara supaya kita hidup dalam kerendahan hati untuk melihat dan belajar tentang sebuah rencana Allah yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi saya mau bilang kita kadang gak bisa. Kita pikir kita punya rencana paling hebat. Kita pikir kita punya rencana paling mantap, paling top, paling jago, paling apalah gitu loh. Tapi Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu yang kamu pikirkan bukan jalanku. Terus, seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari? Dalam mempersiapkan sebuah masa depan dalam Tuhan, perencanaan dalam Tuhan, selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Iya kan? Kerendahan hati, hatinya harus direndahkan, harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena memang rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Kamu sudah buat ini, kita sudah buat ini. Kita mau bangun gereja besar-besar, bukan besar-besar. Saya selalu bilang, apa ini rencana Tuhan? Atau rencana kita? Di tahun depan misalnya. Mari belajar melihat ini. Apakah itu kemegahan kita? Wah, orang-orang bawah. Saya udah pernah bilang ya, pengalaman itu. Saya coba merubah apa tentang sebuah bangunan rumah yang begitu besar. Saya bilang no. Saya datang, saya bilang hilangkan itu, tinggalkan itu, buat sesuatu yang baru. Jadi, doa sama Tuhan, minta apakah ini memang rencanamu Tuhan. Karena apa? Kita harus mau rendah hati untuk melihat rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ya kan Tuhan ya Korintus bilang itu. Dia tahu keterbatasan kita. Gitu loh. Seperti uap kata Yakobus tadi. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita belajar dalam menghitung tahun yang baru nantinya. Hiduplah rencana Tuhan dalam kerendahan hatimu kepada Tuhan. Selalu lihat kalau Tuhan bilang bahwa rancanganku adalah kepadamu seperti ini, ikuti itu. Kalau Tuhan bilang kau harus melayani sungguh-sungguh, lakukan itu. Karena rancangan Tuhan itu akan memberikan engkau damai sejahtera, betul? Rancangan Tuhan akan memberikan engkau masa depan yang penuh kebahagiaan. Itu yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kiranya di tahun yang baru, tahun 2022, jalani hidup dalam mengandalkan Tuhan atas apapun. Kita akan sama-sama lihat siapakah tahun 2002 orang yang mengandalkan Tuhan di tempat ini. Siapakah orang yang berserah kepada Tuhan. Siapakah orang-orang yang mau hidup dalam kemauan daripada Tuhan untuk melihat rencana Tuhan yang indah atas hidup saudara dan saya. Berapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun ini. Saudara akan masuk dalam tahun yang baru, saya juga dalam tahun yang baru. Dalam 1 Januari 2022. Gak tahu bagaimana caranya. Masalahnya gak habis, masih terbawa. Mungkin seperti itu. Dari 21 kepada 22, masalahnya masih bawa. Ketakutannya mungkin masih ada. Tapi hari ini, andalkan Tuhan. Karena engkau akan diberkati. Berserah kepada Tuhan. Karena dia punya otoritas yang sangat luar biasa. Untuk memberikan ketetapan-ketetapan atas kehidupanmu. Lihat rencana Allah. Ikuti dengan kerendahan hati apa yang Tuhan mau. Saya mau bilang, engkau akan ada di ujung tahun 2022, engkau katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan memberkati dan menolongku. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita mau berdoa saudara-saudaraku pada malam hari ini, walaupun belum jam 12. Mungkin saudara-saudara pulang dari sini, di rumah saudara buka mesbah, di rumah saudara kumpul dengan keluarga dan saudara berdoa di jam 11 atau setengah 12, lakukanlah itu. Bagaimana saudara ingin menutup tahun ini untuk berkumpul bersama saudara-saudara sekalian. Mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan, lakukan itu. Tapi pada kesempatan ini saudaraku, walaupun masih 4 jam lebih ke depan lagi. Tapi saya ajak kita untuk mau berdoa masing-masing kepada Tuhan hari ini. Mau mensyukuri tahun 2021. Mungkin masih banyak hal yang kau belum capai di tahun 2021. Tapi hidup untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Kita nyanyikan tadi. Ku bersyukur Bapa atas semua apa yang Tuhan beri. Untuk melihat bahwa setiap pengalaman hidup mengajar kita untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Saya beri kesempatan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa di tempat duduk masing-masing, silahkan lakukan itu. Atau mau berdoa di bangku anugerah pun lakukan itu. Saudara bisa berdoa. 4 jam ke depan lagi, 4,5 jam lagi kita akan melewati tahun ini saudara-saudaraku, tapi penting bagaimana kita bersama Tuhan. Kita akan pujian ini saudaraku sebagai doa kita bersama. Dengan roh doa kita kepada Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Setiap harapanmu, doakan kepada Tuhan.
Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Rancangan-rancangan yang indah dari dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Ambil waktu sejenak untuk berdoa. Walau masih 4,5 jam lagi kau melewati tahun ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Rencana-rencana indah Tuhan terjadi atas hidup kita. terjadi Di hidupku, Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ada waktu sejenak engkau mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ingatlah banyak yang Tuhan sudah perbuat atas hidup saudara dan saya. Di tahun 2021 banyak yang Tuhan sudah buat, yang kita nggak bisa melihat itu sebagai sebuah hal yang menyatakan bahwa Tuhan tuh nggak baik. Katakan terima kasih Tuhan. Tataplah pintu baru di tahun 2022 dengan hidup yang mengandalkan Tuhan, dengan hidup yang mau berserah pada kehendak Tuhan, dengan hidup yang menuruti apa yang Tuhan mau dalam sebuah kerendahan hati. Banyak orang tidak bisa melewati tahun ini, tapi kalau kita ada di tahun ini, saudara sekalian, kita patut bersyukur. Mungkin tahun ini kau mengalami kegagalan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Mungkin tahun ini kau banyak mengalami kekecewaan dengan teman-teman kerjamu. Mungkin tahun ini kau mengalami rasa tidak mampu menjalani pekerjaan-pekerjaanmu, usahamu. Tapi lihat bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah Yesus saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang kami tidak pernah mengerti Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Nyata nyata dalam hidupku. kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur dan bersyukur. Syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Dengan suaramu yang sungguh, dengan suaramu yang sungguh, katakan dengan sepenuh hatimu, bukan basa-basi, bukan basa-basi, lebih lembut, katakan sama-sama. Ku lebih kuat, katakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwamu, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur. buat kasih Lebih kuat bilang sama Tuhan. Lebih kuat bilang sama Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Katakan. Doamu hari ini kau mau bersyukur kepada Tuhan. Kau mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, bilang sama Tuhan. kasih setiamu di Katakan. Katakan sama Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Sembah Dia. Ya Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. buat kasih setiamu Amin. Amin. di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Katakan sama-sama. Tuhan, ini doa kami Tuhan hari ini.
Kami berterima kasih untuk semuanya, untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih kami boleh hari ini akan mengakhiri tahun ini dan kami akan masuk di tahun yang baru. Kiranya kami terus boleh mengungkapkan terima kasih kami untuk semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Namun kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ada lagi lagunya? Saudara-saudara sekalian, nanti Ibu Mayor akan berdoa secara khusus untuk kita sekalian. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dari Nyanyian Bara Keselamatan. Di tangannya masa depanku pun di tangannya. 319 ya. Tanyakan nyanyian itu, banyaklah yang ku tak dapat mengerti. Di tangannya masa depanku pun di tangannya. Tanyakan lagu itu saudara-saudaraku menjadi doa kita kepada Tuhan hari ini, bahwa hidup kita itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Semua di dalam tangan Tuhan. Tanyakan nyanyian itu menjadi doa kita bersama-sama. Setelah itu nanti Ibu Mayor akan menaikkan doa syukur kita dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di tangannya, aku tak takut walau lawan mengintarku. Aku tak takut walau mengintarku. Aku tak takut walau awan mengintarku. Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan Sekalipun mengamuk mengancamku, ku yakin ku ada ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbang. Sekali lagi kornya kita akan di tangannya masa depanku pun di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbang di tangannya. Iya, 4 jam kurang kita akan masuki tahun yang baru. Tapi biarlah saat ini kita mau mendoakan. Saat kita melangkah di tahun yang baru, kita telah dibekali oleh firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tahun 2021. 4 jam ke depan kami akan meninggalkan. Kami akan masuk di tahun yang baru. Tahun 2022. Tahun yang penuh rahasia bagi kami. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan untuk semua. Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Tuhan berkatilah kehidupan mereka masing-masing, baik secara pribadi, dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan Engkau kedangkan tangan-Mu memberkati mereka memasuki tahun yang baru. Ada pergumulan, ada tantangan, namun kami percaya Tuhan setia menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Biarlah iman kami terus kepadamu Bapa, karena pertolongan
yang sempurna hanya datangnya dari Tuhan. Hamba serahkan semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan di tahun yang baru. Apapun yang mereka akan usahakan dan kerjakan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Kami serahkan Tuhan semua apapun yang mereka usahakan, sekecil apapun Bapa, mari Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan biarlah tuntunan-Mu atas hati pikiran mereka, sehingga semua keputusan yang mereka ambil, semua datangnya dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berikan semua sehat dan kuat untuk memasuki tahun yang baru. Dan kami boleh menikmati sukacita di tahun yang baru ini Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara ini Tuhan memberkati. Pemimpin negara kami Tuhan juga memberkati. Kami yang ada di kota Surabaya ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai kota ini. Sehingga dalam keadaan apapun Tuhan kami boleh melihat Tuhan selalu melalukan dari segala bencana dan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua. Kalau kami boleh ada memuji Tuhan, kami ingat mereka yang sedang mengalami bencana alam. Mereka yang sedang ditimpa dengan berbagai macam kesulitan. Tuhan lawat mereka hari ini. Kasihani mereka Bapa. Berkati para relawan yang melayani mereka. Berikan mereka semua sehat dan kuat Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan mereka, dimanapun mereka ada Bapa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua. Kami ingat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh hari ini. Kami mohon Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mohon pengudusan Tuhan atas hidup kami, untuk kami masuki tahun yang baru. Seluruh kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan di tempat ini, mari Tuhan mendahuluinya. Tuntunan Tuhan untuk kami semua yang ada melayani. Tuhan beri kami kerjasama yang baik, sehingga Tuhan pelayanan-Mu semakin diberkati. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kegiatan yang telah berlangsung sepanjang tahun ini. Kami percaya di tahun yang baru, Allah yang sama yang tidak pernah berubah akan menyertai dan memberkati pelayanan kami di tahun yang baru. Beri kami semangat yang baru untuk semakin lebih lagi melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kami didapati benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini saudara-saudaraku, tapi ingin saya sampaikan bahwa pada hari Minggu kegiatan kita seperti biasa jam 6 pagi ada ibadah kesucian di tempat ini. Kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk datang dalam ibadah pada pagi hari jam 6 pagi. Pada sore hari jam 5 itu ada Natal untuk para pengerja opsir setempat. Jadi ini terbatas. Hanya opsir setempat, hanya para pengerja-pengerja yang sudah didaftarkan namanya ya lewat grup itu. Jadi itu akan hadir pada hari Minggu sore jam 5 dalam Natal opsir setempat atau Natal para pengerja. Saya rasa itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama lalu kita terima doa berkat di tangannya dalam kor doa kita, lalu kita terima doa berkat. Di tangannya masa depanku pun di tangannya, hariku tak tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik hanya di tangan Tuhan. Di tangannya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Dan sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya penyertaan perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Kami boleh tiba di tempat rumah kami selamat. Dan malam kami akan lewati dan lalui masuk di tahun yang baru pun Tuhan memberkati kami.
Terima kasih untuk semua pina doa kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semua sudah melayani hari ini. Semua kami diberkati Tuhan. Nah, doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah mengucap syukur. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.